Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Amalia Damayanti dari Prodi Akuntansi semester 7, NIM 23 2018 0043. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mujiani, SE, MM, MAK. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh manajemen laba dan financial distress terhadap tax avoidance, studi empiris pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Memasuki poin pertama, yaitu latar belakang. Ini adalah grafik perkembangan tax avoidance perusahaan sektor aneka industri periode 2016 sampai 2020. Tax avoidance rata-rata pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat dari tax avoidance yang mengalami peningkatan di tahun 2016 sampai tahun 2017 dari 5 perusahaan menjadi 6 perusahaan yang melakukan tax avoidance. Tahun 2018 terlihat masih sama seperti tahun 2017. Terdapat 6 perusahaan yang melakukan tax avoidance dan tahun 2019 juga terlihat sama, terdapat 6 perusahaan yang melakukan tax avoidance. Kemudian dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat pesat dari 6 perusahaan menjadi 11 perusahaan yang melakukan tax avoidance. Alia Anggewati 2019. Terjadinya fluktuasi dikarenakan rendahnya nilai ETR mengindikasi bahwa praktik tax avoidance tinggi karena kurang dari tarif pajak penghasil sebesar 25%. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan lebih kecil dari laba sebelum pajak, dan tingginya nilai ETR mengindikasi bahwa praktik tax avoidance rendah karena melebihi tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan lebih besar dari laba sebelum pajak. Alia Anggewati 2019. Kasus praktik tax avoidance yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya kasus PT Garuda Metalindo. Kasus ini muncul akibat peningkatan utang yang signifikan dalam neraca perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan, perusahaan terjadi peningkatan nilai hutang jangka pendek hingga mencapai 200 miliar pada Juni 2016 dari yang sebelumnya sekitar 48 miliar. Perusahaan menggunakan dana dari hutang mulai dari pengelolaan administrasi hingga aktivitas operasi untuk menghindari kewajiban perpajakan. Dengan adanya dana hutang, maka akan timbul beban bunga. Tingginya beban bunga akan berakibat pada pengurangan beban pajak. Bayu Prakoso et al. 2021. Banyak faktor-faktor yang memberikan indikasi perusahaan sedang mengalami tax avoidance. Yang pertama yaitu manajemen laba, yang kedua yaitu financial distress. Dari hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian Fatoni dan Indrianto 2021, Falbo dan Firmansyah 2021, dan Hariseno dan Pujino 2021 mengatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berbeda dengan hasil penelitian Nadifah dan Arif 2020 yang mengatakan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian Pratiwi et al. 2020, Siburian dan Siagian 2021, Swandewi dan Noviari 2020, dan Nuriyani dan Nurul Hidayati 2021 menyatakan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Nadifah dan Arif 2020 yang menyatakan bahwa financial distress berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berikutnya poin kedua yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka terdapat tinjauan teoritis. Yang pertama, teori agensi. Menurut Jensen dan Meckling 1976, 305-360 menyatakan bahwa teori agensi mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori ini menyatakan hubungan antara pemilik, prinsipal dalam hal ini adalah para pemegang saham, investor, dengan pihak agen yang diwakili manajemen. Hubungan antara teori agensi dengan tax avoidance yaitu jika dalam pengelolaan perusahaan kurang baik, maka akan menimbulkan efek negatif bagi perusahaan. Nuryaini dan Nurul Hidayati 2021. Yang kedua, teori dari tax avoidance. Menurut Kurniasi Diantari dan Ulupoy 2016-146 menyatakan bahwa tax avoidance adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya.
Yang ketiga, teori dari manajemen laba. Menurut Scott 2306 menyatakan bahwa manajemen laba yakni langkah yang diambil apabila manajer ingin memanipulasi pada laporan keuangan dengan cara menambahkan atau mengurangi laba yang dimiliki oleh perusahaan yang sesuai keinginan dalam mencapai suatu tujuan. Yang terakhir, teori financial distress. Financial distress diartikan sebagai petunjuk awal sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Manifestasi dari krisis keuangan dapat dilihat pada kinerja keuangan dari laporan keuangan perusahaan, Siburian dan Siagian 2021. Setelah tinjauan teoritis, kemudian ada hipotesis. Pengaruh manajemen laba terhadap tax avoidance dalam penelitian sebelumnya, Fatoni dan Indrianto 2021, Falbo dan Firmansyah 2021, dan Hariseno dan Pujino 2021 menyatakan bahwa manajemen laba mempunyai pengaruh positif terhadap tax avoidance karena manajemen akan berupaya untuk memanfaatkan celah dari standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang ada untuk menentukan metode akuntansi yang hendak diterapkan pada upaya pengurangan beban pajak. Maka dari itu, hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selanjutnya, pengaruh financial distress terhadap tax avoidance. Penelitian terdahulu yang dilakukan Pratiwi et al. 2020, Siburia dan Siagian 2021, Swandewi dan Noviari 2020, dan Nurieni dan Nurul Hidayati 2021 menyatakan bahwa financial distress memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan dipandang terlalu beresiko untuk melakukan tax avoidance. Sebab perusahaan yang melakukan tax avoidance dalam kondisi financial distress akan semakin sulit dalam kegiatan pendanaan perusahaan. Maka, hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah financial distress berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran. Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya dan dari hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menguji pengaruh manajemen laba dan financial distress terhadap tax avoidance. Manajemen laba merupakan variabel X1 dan financial distress merupakan variabel X2, sedangkan tax avoidance merupakan variabel Y. Lalu poin terakhir ada metode penelitian. Yang pertama ada variabel dan pengukuran. Tax avoidance menggunakan pengukuran effective tax rate atau disebut dengan ETR dengan rumus beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Manajemen laba menggunakan pengukuran variabel dummy, yaitu scaled earning change. Net income IT minus net income I dikali T minus 1 dibagi market value equity I dikali T minus 1. Financial distress diukur dengan menggunakan interest coverage ratio atau ICR, di mana ICR merupakan rasio antara laba operasional dengan beban bunga. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2020. Terdapat 51 perusahaan pada periode 2016 sampai 2020. Sampel yang terpilih dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2020 secara berturut-turut dan memiliki kriteria tertentu yang mendukung penelitian ini. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode purpose sampling, maka diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan sektor aneka industri periode 2016 sampai 2020. Yang terakhir, metode analisis data. Dalam penelitian ini, untuk menguji dan membuktikan hipotesis, maka metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS 26. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.